let's just take 5. It's been a long night. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur film-film yang masuk ke tahun 2025 dengan gebrakan besar, namun justru pulang dengan hasil yang mengecewakan. I would like you to meet Ares, the ultimate soldier. Nomor 10, The Smashing Machine. Probably looking at my eyes. How did that happen? Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC? That's the bloody thing they're trying to ban. Di atas kertas, film ini terlihat seperti langkah prestisius yang akhirnya akan mengantarkan Dwayne Johnson ke momen Oscar yang sudah lama digembar-gemborkan. Disutradarai oleh Bendy Safdie dan diproduseri bersama A24, biopik kelam tentang Mark Kerr ini mempertemukan Johnson dengan Emily Blunt, bahkan berhasil membawa pulang Silver Lion untuk sutradara terbaik dari Venezia. Namun sambutan positif tersebut tidak berbanding lurus dengan penjualan tiketnya. Please welcome in his Octagon debut, Mark Kerr! Winning is the best feeling there is. Film ini dibuka dengan pendapatan domestik terburuk sepanjang karir Johnson, hanya $5,9 juta, lalu merangkak ke sekitar $20 juta secara global berbanding dengan budget yang dilaporkan mencapai $50 juta. Di era ketika drama dewasa dengan budget menengah semakin langka, The Smashing Machine menjadi pengingat pahit lainnya. Gaung penghargaan dan label A24 tidak selalu cukup untuk mencegah sebuah studi karakter yang berat tersungkur di box office. No contract, no money? No money. Do you have any stronger pain medication? Advil? Advil? Yeah. Don, would you like? No. They're handing them out like candy. Nomor 9, Black Bag. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. You each know what you know and you know what you'll do and you never discuss certain things again. Jika Cate Blanchett, Michael Fassbender, dan sutradara peraih Oscar Steven Soderbergh saja tidak mampu mengisi kursi bioskop, lalu apa artinya bagi kondisi Hollywood di tahun 2025? Berbeda dengan sebagian besar film gagal lainnya di daftar ini, Black Bag justru menuai pujian kritikus dengan skor persetujuan yang nyaris tidak pernah terjadi sebelumnya, 98% di Rotten Tomatoes. I watch her, I assume she watches me. I would do anything for you. Would you? Yes. If a situation presents itself, would you choose your marriage over everything else? My devotion to my marriage is my professional weakness. Sebagai film thriller mata-mata klasik yang tidak diadaptasi dari materi yang sudah ada sebelumnya, Black Bag nyaris diabaikan penonton, hanya meraup sedikit di atas $40 juta dari budget yang dilaporkan mencapai $60 juta. Sementara film seperti Sinners karya Ryan Coogler menunjukkan masih adanya harapan bagi film original berbiaya besar, Soderbergh pantas ketika ia mempertanyakan secara terbuka, dalam tanda kutip, lalu apa yang akan terjadi pada orang setelah saya ingin membuat film seperti ini? Maybe this is all your greatest game, George. It's a very dangerous line of work. Okay. Would you kill for me, George? Nomor 8, Captain America Brave New World. You'll notice I did not die. And people are saying I did not die in style. Who's saying that? People. What people? Everybody. Everybody is saying that. Look, tell me I don't make your old gear look brand new. You got on the greaves upside down. I'm joking. You look good, man. Sebelum para penggemar Marvel menyerbu kami, izinkan kami untuk menjelaskan. Ya, debut layar lebar Anthony Mackie sebagai Kapten Amerika yang baru secara teknis berhasil menutup budget produksinya dengan pendapatan $415 juta dari biaya pembuatan yang dilaporkan hanya sebesar $180 juta. Namun, itu belum termasuk biaya pemasaran dan pengeluaran lainnya, yang berarti Brave New World sebenarnya perlu meraup setidaknya $425 juta untuk benar-benar impas. Sam, you shouldn't even be in these situations. You're not Steve Rogers. Ruth, you have my full authority to put this thing to bed.
before this treaty gets compromised any further. Selain itu, film Captain America keempat ini juga menjadi yang paling buruk penerimaannya dalam franchise tersebut. Di tengah gelombang kelelahan film superhero yang semakin terasa, masih menjadi tanda tanya apakah Avengers Doomsday mampu mengembalikan MCU ke peta persaingan. Oh, shit. Okay. Well, it's a long-ass drive to West Virginia, so we're gonna need some snacks. Why did I invite you? Nomor 7, The Alto Knights. Where do I start? You're going down a very dangerous road. And we ain't been down dangerous roads before. Dahulu kala, kalimat Robert De Niro memerankan bukan satu, tetapi dua gangster legendaris sudah cukup untuk menjamin bioskop penuh di akhir pekan pembuka. Namun di tahun 2025, jaminan itu tidak lagi berlaku. The Alto Knights bahkan datang dari jajaran elit film dan serial mafia. They're bigger gangsters than we ever could be. All of a sudden you want to be half thin, half out, half a racketeer. You can't have it both ways. Ada De Niro peraih 2 Oscar sebagai Frank Costello dan Vito Genovese, penulis skenario Goodfellas Nicolas Pileggi, serta para pemain The Sopranos seperti Catherine Narducci, Michael Rispoli, dan Matt Servito. Tambahkan sutradara peraih Oscar Barry Levinson di balik Good Morning Vietnam dan Rain Man. Lalu apa hasilnya? Sayangnya, sebuah kegagalan hambar yang hanya meraup $9 juta dari budget $50 juta. The man took a shot at his own boss. We just grew up together. Frank sometimes forgets where he comes from. You're more fly off the handle. Nomor 6, Mickey 17. I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out and I wanted to get off of Earth. Aduh, yang satu ini benar-benar menyakitkan. Setelah memenangkan 3 Academy Awards pada tahun 2020 lewat film Parasite, semua mata tertuju pada Bong Joon-ho menantikan proyek berikutnya dari sutradara itu. Pada bulan Januari 2022, ia mengumumkan bahwa Mickey 17, adaptasi dari novel fiksi ilmiah Mickey 7, karya Edward Aston, akan menjadi film selanjutnya. They made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new and humanity moves forward. Oh, man, he's alive. It's fine. My life is gonna be beautiful. Vicky! Not looking very good for you. Entah karena euforia Parasite sudah mereda atau strategi pemasaran yang kurang tepat, saat Mickey 17 dirilis pada bulan Maret 2025, film ini jatuh dengan dentuman keras, meskipun mendapatkan ulasan hangat dari para kritikus. Variety kemudian melaporkan bahwa Mickey 17 diperkirakan merugikan Warner Bros. Sekitar $80 juta. Even on my 17th go-around, I hate dying. Nomor 5, Mission Impossible: The Final Reckoning. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. Yang satu ini sebenarnya bukan bom murni, melainkan korban dari skalanya sendiri. Petualangan terakhir Ethan Hunt, arahan Christopher McQuarrie, kembali menyuguhkan aksi ekstrim yang mencengangkan dan mendapatkan ulasan kuat dengan pendapatan global hampir $600 juta. Masalahnya, budget produksinya dilaporkan berada di kisaran $300 hingga $400 juta dan berbagai laporan menyebutkan bahwa film ini perlu meraup sekitar $800 juta di bioskop agar benar-benar bisa impas setelah penundaan dan biaya yang membengkak. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Jadi meskipun Final Reckoning memecahkan rekor franchise untuk akhir pekan pembuka dan penayangan IMAX, film ini juga diam-diam menjadi kisah peringatan. Bahkan Tom Cruise sekalipun punya batas ketika penonton semakin selektif dalam memilih franchise raksasa mana yang layak untuk mereka tonton. I need you to trust me. Nomor 4, Christie. You must be the lady I've been hearing so much about. Yes, sir. It's an honor to meet you, Mr. King. Now tell me about yourself. Biopik plus penayangan perdana di TIFF
plus Sydney Sweeney dalam peran utama yang transformatif. Ya, sekilas Christie tampak seperti kandidat kejutan musim penghargaan. Film ini mengisahkan perjalanan hidup petinju Christy Martin, termasuk trauma dan kekerasan yang dialaminya dengan akting Sweeney yang dipuji karena komitmen fisik dan emosionalnya. Namun, begitu masuk ke ring bioskop, Christy justru tumbang telak. You think you what makes the world turn. But one day you're gonna wake up and realize that it turns just fine without you. Dibuat dengan budget sekitar $15 juta, film ini tayang pada 7 November 2025 dan hanya menghasilkan $1,3 juta. Salah satu pembukaan terlemah dalam rilis lebar beberapa tahun terakhir. Yang mungkin memperparah situasi adalah kampanye merek Sweeney di pertengahan tahun 2025 bersama American Eagle Outfitters berjudul Sydney Sweeney Has Great Genes. Meski sang aktris menyatakan kampanye tersebut tidak mempengaruhi fokusnya, hiruk-pikuk budaya di sekitarnya bisa saja mengalihkan perhatian dari Christy. I think I found my thing. I bet most people go their entire lives and they don't even know what their thing is. Nomor 3, Elio. You're out of control. You got in a fight. You shut down power to the whole base, and I almost lost my job. We have to try something different. Bagi Pixar, bertaruh pada petualangan fiksi ilmiah original dulunya seperti mesin pencetak uang. Elio yang digarap Adrian Molina, Domichi, dan Madeline Sharafian menghadirkan premis hangat dan unik khas Pixar. Seorang anak kesepian yang secara tidak sengaja menjadi duta bumi bagi galaksi. Ulasan umumnya positif, dan bahkan penonton memberinya nilai A di CinemaScore, namun box office berkata lain. You're just a little kid. So, don't have to be rude about it. Oh, no. Hey, come back. I wasn't making fun of you. Elio mencatatkan akhir pekan pembuka terburuk dalam sejarah Pixar dan terhenti di sekitar $154 juta secara global. Dengan budget produksi yang dilaporkan antara 150 juta hingga jauh di atas $200 juta, film ini tampil jauh di bawah ekspektasi, menegaskan bahwa bahkan film original Pixar sekalipun tidak lagi dijamin sukses besar di bioskop. Well, if you don't need me anymore, I will begin my decomposition process. Feel free to spread me over a plant as nutritious fertilizer. Nomor 2, Tron Ares. Since time began, man has gazed at the stars and he has wondered, am I alone? Di lini masa lain, kebangkitan Tron dengan Jared Leto, Greta Lee, Gillian Anderson, Jeff Bridges, serta musik dari Nine Inch Nails akan menjadi film yang luar biasa. Kenyataannya, Tron Ares menjadi kegagalan bioskop berikutnya bagi franchise fiksi ilmiah. So much talk of AI and big tech today. Virtual worlds, what are they going to look like when we get there? Well, folks, we're not going there. They are coming here. Meski memuncaki box office pada akhir pekan pembuka dengan $33,5 juta domestik, film ini jauh meleset dari ekspektasi dan hanya mencapai sekitar $140 juta secara global. Angka itu mungkin masih bisa diterima untuk film menengah, tetapi tidak untuk film unggulan Disney dengan budget produksi yang dilaporkan $180 sampai $220 juta dan total biaya sekitar $347,5 juta. Singkatnya, bagi Tron Ares, gridnya tidak pernah benar-benar menyala. What are you? I'm looking for something. Something I do not understand. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Snow White. It was my father's kingdom. A place of fairness. But the queen changed everything. Take him away! Your Majesty, What did you say? the people need some kindness. You know, I really don't remember you being this opinionated. Ya, yang satu ini mungkin sudah bisa kamu duga.
versi live action Disney garapan Mark Webb ini terasa seperti sudah bernasib buruk sejak awal, terjebak dalam berbagai kontroversi yang nyaris memastikan kegagalannya. Mulai dari pemilihan Rachel Zegler sebagai Snow White, komentar-komentarnya yang dianggap mengkritik keras film original, hingga dukungan Gal Gadot terhadap Israel di tengah perang dengan Hamas, Gadot memerankan ratu jahat dalam film ini. Magic mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Famed is thy beauty, majesty. But the lovely maiden I now behold. I look at you, and I just want to be fairest of them all. Pada akhirnya, kegagalan terbesar film ini mungkin adalah ketidakmampuannya berresonansi dengan penonton. Dengan budget mencengangkan hampir $300 juta, Snow White hanya berhasil meraup sedikit di atas $200 juta. Ow. It's a human. What did you think I was? Nothing. Ghost. Apakah kamu sudah menonton salah satu dari kegagalan box office ini? Atau ada yang menurutmu terlewat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.